Kecil Muda, kali ini kamu ketemu lagi nih di Content of University. Kali ini kita bakal ke jurusan yang kuliahnya itu menarik. Kamu penasaran jurusan apa itu? Yuk kita temuin narasumbernya langsung. Halo Kak, kenalin aku Ulan, aku dari Rakanila nih. Aku mau tanya-tanya sedikit tentang jurusan kakak nih. Boleh ya Kak ya? Boleh, boleh. Mungkin kakak sebelumnya boleh perkenalan dulu nih, kakak dari namanya siapa, jurusannya apa, angkatannya apa? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Nairani Humaira, bisa dipanggilnya Naya. Aku dari jurusan Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dan dari angkatan 2019. Oke, dari pendidikan dokter ya Kak ya. Benar. Aku boleh dong ya tanya-tanya tentang pendidikan dokter Unila nih sedikit Boleh, untuk boleh. kakak. Yang pertama nih, apa sih alasan kakak milih ke jurusan ini untuk memilih kuliahnya? Oke, jadi untuk alasan aku ini sebenarnya agak basic dan klasik sih ya. Jadi kalau untuk ditanya dari cita-cita, kan biasanya cita-cita ya kalau kuliah itu. Dan memang cita-cita aku dari SD itu memang udah pengen jadi dokter, cuma memang nggak sempat berubah, dan kemudian di SMA kepikiran lagi dan akhirnya disetujui untuk jadi dokter. Dan pastinya karena memang dari aku sendiri tuh kepengen untuk apa ya, bermanfaat kali ya bagi orang-orang dan masyarakat, dan khususnya dari keluarga aku juga gitu. Berarti ini ada ininya ya, dukungan dari keluarga juga. Ya tuh, yang muda. Ya, konsisten banget ya kakak ini dari SD tuh, dari SD sampai SMA tuh konsisten cita-citanya itu untuk jadi dokter dan adanya dukungan dari keluarga. Oke Kak, selanjutnya nih ya Kak ya. Apa kakak ini ngalamin culture shock gak sih Kak pas pertama kali masuk ke pendidikan dokter ini? Kan mungkin kan kakak dulunya kuliah kayak SMA itu kan, bahkan pelajarannya kan biasa aja, terus tiba-tiba masuk ke pendidikan dokter nih kan yang terkenal dengan kesibukannya. Itu ada nggak sih culture shocknya sendiri? Kalau untuk culture shocknya ada sih pastinya, karena memang kan transisi dari SMA ke dunia kuliah kan, dan pastinya memang lebih beda, terus lingkungan orang-orangnya juga beda gitu, budaya belajarnya, dan ya pokoknya sifat-sifatnya juga kan pastinya ada sih, terutama dari sistem gaya belajarnya itu cukup kerasa, dan beban belajarnya juga sih yang paling kerasa, karena kan lebih banyak dan lebih berat gitu kalau di kuliah. Berarti lebih ke ini ya Kak ya, kayak waktu belajarnya aja gitu, kayak dari misalkan SMA kan mungkin nyantai, terus pas masuk pendidikan dokter ini sibuk banget gitu kan, jadi terus ngeliat teman-teman juga ya Kak ya. Benar-benar. Nah Kak, apa aja sih mata kuliah yang kakak pelajarin di pendidikan dokter ini? Secara umum aja nggak apa-apa gitu. Oke. Kalau untuk yang pasti dipelajarin di kedokteran sih pastinya tentang berhubungan dengan manusia ya, dengan tubuh kita, dari secara umumnya dulu kayak proses-prosesnya, terus penyusun tubuhnya. Sebenarnya kayak kalau di SMA mungkin versi biologi tapi lebih advance-nya gitu, lebih lanjutnya. Terus nanti pas udah semester-semester awal, dari mulai semester 3 ke atas udah mulai belajar ke klinisnya tuh, kayak penyakit-penyakitnya, terus pengobatannya gimana. Lebih gitu sih kalau umumnya. Berarti lebih ke tubuh manusia gitu ya, lebih berhubungan dengan manusia sendiri gitu. Ya, benar. Nah kan tadi kan kakak udah jelasin nih beberapa mata kuliah yang kakak pelajarin di sana. Ada nggak sih mata kuliah yang kakak suka nih? Kalau yang disuka mungkin ada sih, ada, alhamdulillahnya ada, walaupun memang banyak ya. Itu aku suka fisiologi, dan juga kalau untuk yang agak klinisnya itu patologi klinis. Jadi kalau fisiologi sendiri itu kayak ngejelasin tentang proses tubuh manusianya itu secara normal gitu. Kalau misalnya patologi klinisnya itu apa ya, semacam belajar tentang tanda-tanda penyakitnya gitu deh, tapi dari secara misalnya dari darahnya dan kawan-kawannya. Berarti itu kayak yang apa yang berhubungan dengan dalam tubuh gitu Iya, ya, kakak suka benar. banget ya. Iya, Kalau misalkan nih mata kuliah yang nggak kakak suka tuh ada nggak sih? Ada, pastinya ada, karena ya begitulah, karena kan lumayan banyak dan cukup susah juga kan beban belajarnya ya. Itu kalau yang nggak aku suka itu lebih ke karena hafalannya sih, itu banyak kan. Dari kedokteran itu juga itu anatomi, karena memang di sana banyak istilah asing yang harus kita pelajarin kan, itu membahas juga tentang penyusun tubuh, terus juga yaitu hafalannya banyak, jujur agak sulit dan bekerja keras gitu untuk belajar. Bener banget ya Kak ya. Aku kan bukan anak pendidikan dokter nih, tapi aku tuh kalau misalkan aku baca Twitter atau baca Instagram itu pasti yang anak kuliah di kedokteran itu pada mengeluhnya tuh anatomi. Berarti ya seribet itu ya Kak ya, sesulit itu. Hafalannya banyak banget juga sih. Pasti bukunya tebal-tebal banget ya Kak. Lumayan. Nah kakak ini kan udah semester berapa ini Kak? Semester 7 sekarang. Semester 7 kan ya Kak. Berarti kan udah banyak nih mata kuliah yang dilewatin, masa-masa yang dilewatin selama pendidikan dokter ini. Pernah nggak sih kakak itu ngerasa pengen capek banget nih, pengen berhenti aja deh di tengah jalan, atau nggak usah terusin aja ya, karena kan perjalanannya pasti panjang. Kalau
fase kayak gitu sepertinya ada sih mungkin ya, pasti di setiap semester itu adalah namanya istilahnya fase down-nya gitu kan, dan ya pastinya ada sih kalau kayak gitu. Nah, itu kan tadi kan ngomongin kakak pernah ngerasain berhenti apa enggak nih. Kalau boleh tahu nih, emang sepanjang apa sih kak perjalanan dari kakak awal masuk pendidikan dokter sampai kakak bisa dapetin gelar dokter itu sendiri? Oke, kalau untuk jadi kayak tahapannya mungkin ya. Ya jadi kalau untuk tahapan jadi dokter umum tuh yang pertama itu kan sekarang lagi S1 nih aku ya dan teman-teman aku, dan itu namanya tahap preklinik. Dan kemudian nanti kami masih dilanjutin lagi dengan namanya koas. Di situ sama, dia kuliah juga tapi lebih ke implementasi teori-teori gitu. Jadi memang udah nggak di ruang kelas lagi gitu. Jadi lebih ke rumah sakit terus ketemu orang, belajar di sana. Terus nanti dari koas itu juga ada lagi ujiannya sama kayak yang S1 gitu nanti, dan lanjut buat dapet gelar dari lulus itu dokter umum. Baru nanti dari dokter umum bisa pengabdian dulu baru lanjut spesialis gitu. Ya panjang banget ya kak ya perjalanannya tuh, cerita muda panjang banget perjalanannya tuh, tidak mudah gitu ya. Nah kan pasti kan di perjalanan panjang waktu itu kan tadi kan kakak bilang ada rasa pengen berhenti atau down gitu kan. Apa sih yang bikin kakak tuh semangat lagi buat menyelesaikan pendidikan dokter ini? Oke. Kalau untuk yang bikin semangat lagi sih pastinya keinget dukungan sih dari orang tua juga kan ya. Terus udah kayak kadang tuh mikir kayak udah sejauh ini gitu loh, dan udah sempat kayak mikir kayak kan sebelum-sebelumnya udah pernah nih ngelewatin dan kita bisa nih. Jadi ya udahlah, berpikir positif aja, pasti ada yang bantu, entah dari ya Tuhan atau mungkin dari orang tua kan. Jadi ya tetaplah ditargetin gitu biar tetap kuat terus. Berarti di sini tuh harus kita tuh kuat mental ya kak ya, kita harus kuat pendirian kayak kita tuh udah nentuin nih kalau misalkan apa yang kita mau udah kita jalanin harus kita selesaiin dengan baik gitu ya kayak benar mudah. Kakak ini benar udah konsisten cita-citanya, konsisten ngelakuinnya. Nah berarti kalau misalkan Indra Muda mau masuk pendidikan dokter harus punya tanamin dari diri kalian tuh untuk konsisten dan semangat ya kak ya pastinya. Nah pendidikan dokter ini kan pastinya nggak yang cukup biayanya itu ada lah ya, lumayan kan. Ada nggak sih kak beasiswa nih di pendidikan dokter ini sendiri? Ada, kalau di pendidikan dokter ada dan cukup beragam sih beasiswanya, cuma memang aku kebetulan karena nggak dapet kan. Jadi tapi kalau ditanya ada atau enggak, ada kok alhamdulillah. Beberapa ya, ada bantuan untuk beasiswanya itu ya. Jadi banyak bisa diringankan lah ya kayak biaya kuliahnya. Pasti. Nah kan tadi kakak udah ngomong nih kayak tahapan-tahapan untuk jadi dokternya gitu kan, terus kayak misalkan mau jadi dokter umum ataupun dokter spesialis. Kalau dari kakak sendiri nih, kakak niatnya setelah lulus dari S1 ini kakak mau lanjutin apa? Sebenarnya kalau mau ditanya lanjutin apa sih, pengennya lanjut spesialis kan ya pastinya. Tapi nanti belum tahu nanti kedepannya gimana. Tapi pengennya mungkin spesialis atau mungkin dosen lanjut di sini. Berarti kan mau lanjut spesialis nih kak. Kalau boleh tahu nih spesialis apa sih kak, yang kerjanya kayak gimana juga? Kalau aku kepikirnya sejauh ini lagi maunya anestesi sih mungkin ya. Jadi ya yang biasanya dioperasi itu kan yang menjaga buat si pasien itu tetap stabil dan kawan-kawannya, itu ya itu salah satunya spesialis anestesi, dan kepikirnya itu. Berarti lebih kayak anestesi itu yang kayak obat gitu ya kayak nggak sih kak? Obat yang pembius untuk kalau misalkan di rumah sakit gitu ya. Dan saat operasi itu yang menjaga kondisinya. Oh berarti kakak yang coba kalau buat obat itu menarik kali, kayak seru banget kan. Nah kan kakak tadi udah jelasin nih kayak mata kuliahnya apa, terus kayak mungkin ada hambatan-hambatan yang kakak alamin, terus beasiswa, terus apalagi ya banyak banget lah ya tadi kakak kasih tau info-infonya kan. Pasti nih dokter muda ini kan dari yang nonton ini semua ada dong yang pengen jadi dokter nih kayak kakak kan. Ada nggak sih kak tips-tips untuk yang mungkin yang mahasiswa baru jadi pendidikan dokter ini ataupun siswa-siswa SMA yang pengen masuk pendidikan dokter ini, ada nggak tips atau saran dari kakak? Sebenarnya aku juga nggak terlalu jago untuk memberi tips dan saran, tapi kalau dari selama 7 semester ini yang aku hadapi pastinya satu yang aku ambil itu adalah memang harus kuat mental itu sih, dan juga harus apa ya, kalau dibilang pinter itu bonus kalau di kedokteran, tapi ya memang kalau ya begini ininya kalau pinter ya mantep lah, tapi kalau kalian bisa rajin itu harus suatu keharusan banget, karena memang
Ya di kedokteran memang banyak hal yang harus dilakuin dan memang nggak bisa apa ya terlalu santai dan kawan-kawannya gitu. Dan itu sih yang paling penting adalah kuat mental, karena akan banyak mungkin rintangan yang bisa dihadapi, tapi kalian harus tetap bangun lagi gitu, jangan jatuh terus gitu. Paling gitu sih. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya kak ya, selain kuat mental dan rajin belajar, kan kita juga harus jaga kesehatan dan jaga makan ya kak ya. Betul banget. Karena kan pastinya belajar sampai malam gitu ya kak ya. Betul. Nanti perhatiin juga badannya. Iya benar banget. Nah itu tentang Kelima Muda. Jadi kalau misalkan pengen jadi pendidikan dokter atau masuk ke sini, berarti kan harus kuat mental tuh kayak rajin, jaga kesehatan, dan juga jaga makan. Jadinya kalau misalnya mungkin Kelima Muda yang di sini lagi jalani pendidikan dokter juga, semangat ya untuk Kelima Muda semua. Dan juga untuk semangat untuk kakaknya supaya cepat selesai kuliahnya dan bisa jadi dokter. Amin. Oke. Makasih ya kak ya atas wawancaranya ini, obrolan singkat ini. Jadi kan aku jadi tahu banget nih kayak mana sih pendidikan dokter itu sendiri. Sejarah kan aku bukan anak pendidikan dokternya, jadi kayak wah ternyata dokter ini mau kalau jadi dokter panjang ya. Berarti kita harus mengapresiasi nih jasa-jasa dokter gitu ya. Benar-benar. Terima kasih ya kak ya. Sama-sama. Nah, Intelek Pemuda itu dia keseruan kita sama jurusan pendidikan dokter. Next kita bakal lagi explore lagi jurusan-jurusan lain yang ada di Unila. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. And thank you for watching. Terima kasih Kanila.